السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita sudah membaca sebagian besar dari mauqif as-salaf min hadhihi al-akhbar, min akhbar al-ghaibiyah wa khususan akhbar sifatillah wa asma'ih wa af'alih. Bab tentang sikap salaf dalam menghadapi atau mendengar, menerima berita-berita tentang Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya dan perbuatan-perbuatannya. Sudah kita baca ucapan Abu Khalid rahimahullah yang marah kepada seseorang yang mempertanyakan tentang bagaimana sifat Allah, bagaimana dilihatnya Allah, bagaimana. Maka dikatakan, sungguh ma asbahaka bisabir, sungguh engkau sangat mirip dengan sabir, dan sungguh engkau pantas untuk diperlakukan seperti diperlakukannya sabir. Kemudian dikatakan oleh beliau, idza sami'tumul hadis an Rasulullah sallallahu fattabi'uhu. Kalau kalian dengar hadis dari Rasulullah sallallahu, ikutilah. Wala tabtadi'u fihi, dan jangan mengada-adakan padanya kebid'ahan-kebid'ahan. Ini kaidah. Kemudian juga sudah kita baca ucapan Imam Malik rahimahullah, iyyakum wal bid'ah, hati-hati kalian dari kebid'ahan-kebid'ahan. Ditanya, ya Aba Abdullah, apa yang dimaksud kebid'ahan-kebid'ahan? Yaitu alladzina yatakallamuna fi asma'illahi wa sifatihi wa kalamihi wa ilmihi wa qudratihi la yaskutun amma sakata anhu as-sahabah. Kebid'ahan-kebid'ahan yang saya maksud, kata beliau, adalah orang-orang yang memperbincangkan, membicarakan tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ucapan Allah, ilmu Allah, takdir Allah, tidak mau diam apa yang para sahabat diam. Ini kaidah berikutnya, bahwa jangan membicarakan apa yang tidak dibicarakan oleh salaf. Jangan membahas apa yang para salaf, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in tidak membahas.
Termasuk di dalamnya al-kaif, tentang kayak apa dan bagaimana. Para sahabat tidak membahas. Mereka meyakini tidak sama dengan makhluk, titik. Sudah kita baca pula ucapan Imam Syafi'i, sungguh aku atau seorang hamba bertemu Allah dengan seluruh dosa selain syirik, lebih aku sukai daripada dia bertemu Allah dengan membawa hadhil ahwa. Hawa nafsu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i sebagaimana yang dimaksud oleh para a'immah, para imam-imam yang lain, yaitu pemikiran-pemikiran sesat dari kalangan ahlul bid'ah wal hawa yang memperbincangkan nama Allah dan sifat-sifat Allah dengan tanpa ilmu, tidak mau diam apa yang para salaf diam. Dari mulai Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan semua para mu'attilin as-sifat, ataupun mereka-mereka para mu'awwilin, ataupun mereka-mereka para musyabbihin yang menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti perkara itu perkara besar. Kesesatan dalam masalah itu adalah kesesatan yang sangat besar. Sampai dikatakan aku atau seorang hamba bertemu Allah dengan seluruh dosa selain syirik tentunya, lebih aku sukai daripada bertemu Allah dengan membawa kesesatan-kesesatan tadi dalam masalah asma dan sifat. Dan juga sudah dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, ilzam dinus sabi, peganglah agamanya anak kecil di hadapan para pengajar baca tulis. A, B, B. Apa kata Allah terima, apa kata Rasul terima. Selesai. Ilzam dinus sabi fil kutab wal arabi. Ini juga sudah kita baca, alhamdulillah. Dan itu kaidah juga, bahwa dalam masalah ini, dalam masalah al-ghaibiyah, kita tidak tahu menau dan kita tidak mengerti dan tidak bisa membahasnya dengan panca indera kita. Mata kita nggak bisa melihat, telinga kita nggak bisa mendengar suara-suaranya, tangan kita nggak bisa meraba, nggak bisa merasakan. Maka tidak ada sumber lain kecuali apa kata Allah, terima. Apa kata Rasul, katakan aman nabihi. Juga sudah kita baca ucapan Sufyan ibn Uyainah yang menyatakan kullu ma wasafa Allah bihi nafsah fi kitabih fatafsiruhu tilawatuhu. Semua yang Allah sifatkan dirinya dengannya atau yang Rasulullah SAW sifatkan Allah dengannya, maka tafsirnya adalah membacanya kemudian diam. Ini juga kaidah dalam menerima sifat-sifat Allah, sehingga kamu terapkan, kita terapkan, dan ahlu sunnah menerapkan pada semua sifat-sifat Allah. Jangan bicara masalah tangan, bingung lagi. Sudah dijawab masalah tangan, bicara masalah berbicaranya Allah, bingung lagi. Sudah dijawab dengan puas, dengan tuntas, dengan dalil-dalil. Begitu mendengarkan tentang turunnya Allah ke langit dunia, bingung lagi. Jangan. Kaidahnya sama. Kaidahnya sama. Yaitu apa yang dipahami secara zahir diterima dengan keyakinan bahwa tidak mungkin sama dengan makhluk dan pasti sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berarti tafsirnya membacanya. Demikian pula diriwayatkan dari Al-Haytham Ibn Kharijah, Sami'tul Walid Ibn Muslim, aku mendengar Walid Ibn Muslim berkata, Sa'altul Auza'i wa Sufyan wa Malik Ibn Anas. Aku tanyakan kepada para ulama, kata Walid Ibn Muslim, aku tanyakan kepada para ulama seperti Al-Auza'i dan Sufyan dan Malik Ibn Anas tentang hadis-hadis sifat dan hadis-hadis tentang dilihatnya Allah yaumul qiyamah oleh penduduk surga. Semuanya menjawab dengan kaidah berikut. Apa kaidahnya? Amirruha kama ja'at bila kaif. Amirruha kama ja'at bila kaif. Langsungkanlah sebagaimana apa adanya. Lewatilah sebagaimana apa adanya.
Bila kaif, dengan tanpa mempertanyakan kayak apa. Kalau membaca ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Ya sudah, seperti itu, lewati seperti itu, apa adanya. Berarti iblis diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Jangan tanya kayak apa. Gak akan ada yang bisa menjawab, karena gak ada yang melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yakinilah, tidak mungkin tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Tangan Allah maha sempurna. Tangan Allah SWT tidak sama dengan tangan apapun dari makhluk-makhluk ini. Laisa kamitslihi syai'. Dan pasti sesuai dengan keagungannya, kemuliaannya, kesempurnaannya. Amirruha kama ja'at bila kaif. Ini kaidah berikutnya. Lewati semua ayat-ayat tentang sifat Allah sebagaimana apa adanya, bila kaif, dengan tanpa mempertanyakan kaif. Kemudian diriwayatkan berikutnya tentang kaidah dalam menghadapi atau dalam menerima sifat-sifat Allah dalam hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Berkata Imam Az-Zuhri rahimahullah, wa huwa al-imamul a'immah fi zamanih, qala wa'ayyan ulama'il ummah fi waqtih, dan beliau adalah tokoh ulama umat di zamannya. Beliau berkata, 'ala Allahil bayan wa 'ala Rasulil balagh wa 'alaina at-taslim. Atas Allah atau dari Allah keterangannya, atas Rasul penyampaiannya, dan atas kita menerima. Karena ini kaidah dasar dalam mengimani semua hal-hal gaib. Ilmunya dari Allah yang alamul ghuyub, yang maha mengetahui yang gaib. Wa 'ala Rasulil balagh, sedangkan Rasulullah SAW menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh, kata Allah kepada nabinya. Tidak ada atasmu kewajiban kecuali menyampaikan. Maka Nabi menyampaikan. Wa 'alaina at-taslim, sedangkan kita nerima. Berarti apa kaidahnya? Kaidahnya at-taslim. Dan juga sudah disinggung pada kajian yang lalu, bahwa taslim itu adalah kaidah. Wa yusallimu taslima, dan menerima dengan sebenar-benarnya menerima. Karena itu adalah kewajiban kita. Masalah ilmunya Allah yang tahu, kamu tidak tahu, saya tidak tahu, mereka tidak tahu, siapapun dari manusia ini nggak ada yang tahu kecuali Rasulullah yang yuha ilaih, kecuali Rasulullah SAW yang diberi wahyu. Maka kita hanya menerima berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa an ba'd salaf, dan sebagian salaf mengatakan qadamul Islam la tasbut illa ala qantaratit taslim, bahwa kaki-kaki Islam enggak akan kokoh kecuali di atas pondasi at-taslim, yaitu menerima. Ini juga kaidah yang sangat mendasar, bahwa kokohnya keislaman seseorang kalau dia punya sifat at-taslim. Dan karena itulah agama ini dinamakan dengan agama Islam, dari kata al-istislam, sebagaimana dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa Islam maknanya al-istislam. Al-istislam artinya menyerah, tunduk, nerima. Dan itu kaidah dasar dalam agama ini. Karena ilmunya dari Allah, syariatnya dari Allah, hukum-hukumnya dari Allah. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, milik Allah lah urusan ini, dan milik Allah juga penciptaan. Segala penciptaan Allah yang menakdirkan, dan segala hukum juga milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa halal, kenapa haram, itu Allah yang berhak. Naam. Qala, kemudian dilanjutkan. Berkata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, akhbarana Abu Tahir Ibn Khuzaimah qala haddatsana jaddi al-Imam qala haddatsana Ahmad bin Nasr qala haddatsana Abu Ya'qub al-Hanini
qala haddatsana Katsir ibn Abdullah al-Muzani an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna ad-dina bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba qila ya Rasulullah wa man al ghuraba qala alladhina yuhyuna sunnati min ba'di wa yu'allimunaha ibadallah. Dibawakan riwayatnya dengan sanadnya sampai pada Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya agama ini dimulai dengan keasingan, dianggap asing, dianggap aneh. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali asing seperti permulaannya. Maka tuba lil ghuraba, maka berbahagialah para ghuraba akan mendapatkan tuba. Karena diriwayatkan pula maknanya adalah pohon dalam jannah yang naungannya dengan perjalanan sekian lama masih dalam keadaan di bawah naungan pohon tersebut. Tuba lil ghuraba, mereka akan mendapatkan jannah dan tuba dalam jannah. Qila ya Rasulullah, manil ghuraba? Ya Rasulullah, siapa yang dikatakan ghuraba? Yang dikatakan orang-orang asing yang akan berbahagia mendapatkan tuba dalam jannah? Qala alladzina yuhyuna sunnati, orang-orang yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan mengajarkannya kepada ibadallah, kepada hamba-hamba Allah. Hadis potongan pertamanya diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Dari kalimat inna hadzal din bada'a ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Titik. Itu diriwayatkan oleh Muslim dengan lafaz yang sedikit berbeda. Bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Tapi semakna. Adapun yang meriwayatkan lengkap sampai pada kalimat manil ghuraba dan dijawab alladzina yuhyuna sunnati, yaitu yang menghidupkan sunnahku setelahku dan mengajarkannya kepada hamba-hamba Allah. Yang meriwayatkan secara lengkap disebutkan dalam tahqiqnya adalah Abu Dawud atau yang semirip dengan itu diriwayatkan oleh Tirmidzi. Nah, apa kaitannya dengan pembahasan kita menghadapi atau mauqif sikap kita terhadap ayat-ayat sifat, sikap kita terhadap hadis-hadis tentang sifat? Kenapa dibawakan inna dina badal ghariban wa sayudu ghariban kama bada? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama karena dikatakan asing agama ini. Awalnya demikian dianggap asing dan di akhirnya juga akan dianggap asing. Maka jangan heran kalau ketika kita menyampaikan sifat-sifat dalam Quran dan Sunnah mereka kaget-kaget. Masa Allah begini, masa Allah begitu? Ini ayatnya, ini dalilnya. Kenapa asing? Karena sedikit sekali mereka yang membaca Quran, yang memahami Al-Quran. Sedikit sekali mereka yang membaca hadis-hadis dan memahami hadis-hadis. Sehingga terasa asing. Dikira kita mengada-ngada. Dikira Ahlus Sunnah membikin-bikin sendiri. Padahal Ahlus Sunnah ciri khasnya tidak berbicara kecuali dengan dalil. Tidak berkata kecuali dengan hujjah. Tidak membawakan riwayat-riwayat apalagi tentang yang gaib kecuali kalau sudah dipastikan sahih. Tetapi li jahlihim, karena kebodohan mereka dan karena jauhnya mereka dari ilmu, jauhnya mereka dari mengkaji Quran wa Sunnah, sehingga setiap apa yang kita terangkan dari sifat-sifat Allah mereka merasa asing dan mereka kaget, bahkan sebagian besar menolak. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah ketika dikatakan yuhyuna sunnati, bahwa ahli sunnah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Yang mana? Semuanya. Yang mana masalah akidah atau akhlak, masalah muamalah atau ibadah, semuanya. Jangan dipilih-pilih.
Ada sebagian umat, mereka mengaku muslimin, bahkan mengaku ahlu sunnah, menyampaikan masalah akhlak, menyampaikan masalah ibadah, menyampaikan masalah ini, masalah itu, tapi masalah asma dan sifat nggak berani. Ini janganlah, nanti mereka akan kaget, mereka nggak nerima. Ajib. Terus sampai kapan? Kalau masalahnya adalah al-aham fal-aham, ya silakan. Ini dulu baru itu, silakan. Tetapi sebagian mereka justru karena hatinya menolak sehingga mereka tidak mau menyampaikan. Aduh, ini saya aja masih belum kok, bagaimana mau sampaikan? Itu bukan ahlus sunnah. Kenapa? Karena Nabi menyatakan badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Kemudian dalam riwayat Tirmidzi dikatakan bahwasanya siapa yang ghuraba, yang dijamin dengan jannah, dengan tuba dalam jannah, alladzina yuhyuna sunnati, yang menghidupkan sunnahku, ajaran Rasulullah SAW secara keseluruhan, akidahnya dan akhlaknya, tauhidnya dan ibadahnya. Akidahnya dalam masalah akidah uluhiyah ataupun tauhid rububiyah ataupun asma dan sifat, semuanya dihidupkan, disampaikan, diajarkan. Yu'allimuna ibadallah, mengajarkan kepada ibadallah, mengajarkan kepada hamba-hambanya. Sungguh sangat disayangkan. Sedih kita ketika kita menulis masalah sifat-sifat Allah dalam buletin, ternyata ketika disampaikan kepada ikhwah, sebagian mereka menyembunyikannya, tidak mau disampaikannya. Ini saya masih ingat. Kenapa? Ustaz, tidak ada alasan. Yang kita bawakan ucapan Allah, ucapan Rasulnya. Yang kita bawakan agama Allah yang harus mereka tahu, harus mereka dengar. Kalau orang-orang awam mungkin kita maklumi, tapi orang-orang yang mengaku ahli sunnah, alhamdulillah, sudah ketemu dan sudah saya nasihati dengan keras. Maaf Ustaz, bukan kepada saya, kepada Allah Ta'ala. Ini urusannya bukan dengan pribadi, urusannya dengan agama. Kita sampaikan asma dan sifat supaya mereka kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau nggak bermanfaat, kalau nggak perlu, nggak akan diturunkan Al-Quran dengan sifat-sifat Allah. Kalau nggak diperlukan, nggak bermanfaat dan nggak perlu disampaikan, ngapain Rasulullah SAW menyampaikannya kepada kita? Mereka berpikir ini kayaknya nggak begitu perlu. Yang penting kan mereka paham akidah ibadah. Oh ini bukan akidah. Iya tapi kan nggak nambah apa-apa. Kata siapa nggak nambah apa-apa? Orang yang kenal Allah akan cinta kepada Allah. Orang yang kenal Allah akan memuliakan Allah. Orang yang kenal Allah akan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sangat bermanfaat. Qul inna a'azakumullah. Dhalla man dhalla min as-sufiyah. Sesat orang yang sesat dari kalangan sufi. Dalam keadaan mereka tetap berbicara tentang ilmu yang paling penting adalah ma'rifat. Padahal sudah sesat. Ya. Apa itu ma'rifat? Mengenali Allah SWT. Padahal mereka sesat. Mereka paham kalau ma'rifat itu adalah perkara yang paling tinggi. As'aluka billah. Aku tanyakan kepada antum semuanya. Ma'a'zamu ayatan fi kitabillah. Apa a'zamu ayatan fi kitabillah? Seagung-agung ayat dalam kitab Allah. Ayat Al-Kursi. Isinya apa? Apa isinya ayat Al-Kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sifat-sifat Allah. Enggak ada di sana hukum halal haram, enggak ada di sana masalah ibadah, enggak ada dalam ayat ini perkara-perkara lain kecuali Allah. La ilaha illa hu al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa fil ard. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Qul na'azakumullah. Ini semua sifat-sifat Allah. Artinya ilmu ini ma'rifatullah, ilmu yang sangat tinggi. Satu lagi, ucapan para ulama ketika berbicara tentang ilmu, bahwa dikatakan syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Keutamaan sebuah ilmu itu berkait
dengan apa yang dipelajari. Kalau dipelajarinya tinggi, maka ilmunya tinggi. Syaraful ilm bisyarafil ma'lum. Mulianya sebuah ilmu itu bergantung dengan apa yang dibahasnya. Maka kalau yang dibahasnya tentang Allah, maka itu semulia-mulia ilmu. Karena yang dibahasnya adalah semulia-mulia yang paling mulia dari segala sesuatu makhluk ini. Iya toh? Yang a'zam, yang akbar, yang maha tinggi, maha mulia, maha besar. Kalau dibahasnya tentang Allah, berarti syaraful ilm tergantung syaraful ma'lum. Maka apakah ada yang lebih tinggi dari Allah SWT? Kalau kita katakan dengan yakin nggak ada, maka ilmu yang membicarakan tentang Allah adalah ilmu yang paling tinggi dan tidak ada yang lain. Itu paling tinggi. Maka mudah-mudahan tidak terjadi kembali orang-orang yang berpikir dengan pikiran-pikiran yang sangat salah, sangat keliru. Kembali kepada kitab. Berarti dua kemungkinan itu kenapa dimasukkan oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni kalimat badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba, dalam masalah menyikapi sifat-sifat Allah atau menyikapi ayat-ayat sifat atau hadis-hadis tentang sifat. Jadi itu bisa jadi karena memang perkara ini mulai asing, maka kita harus menegakkannya dan kita berharap mendapatkan tuba dalam jannah. Karena ilmu ini semakin asing. Haula hizbiyun, alergi dengan ilmu ini. Bahkan doktor, pimpinan dari partai, lulusan Madinah, menyatakan ngapain asma sifat. Masalah asma sifat itu 1 jam selesai, kata mereka. Padahal para ulama membahas sekian lama dan kitab mereka sekian jilid. Dia katakan 1 jam selesai. Ini menunjukkan kalau mereka memang meremehkan masalah akidah, masalah tauhid, khususnya tauhid asma was sifat. Wa qala rahimahullah, berkata selanjutnya rahimahullah, akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidh qala sami'tu Abu Al-Hasan Al-Karizi yaqul sami'tu Ali ibn Abdul Aziz yaqulu sami'tu Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam. Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam, julukannya Abu Ubaid, namanya Qasim ibn Sallam, Al-Baghdadi, dari Baghdad. Al-Imam Al-Mujtahid Al-Lughawi Al-Faqih, seorang imam mujtahid, ahli bahasa Arab, faqih, dan memiliki musannafat, memiliki tulisan-tulisan kitab-kitab musannaf. Dia mendengar ilmu dari Ibnu Uyainah dan yang seangkatan setabaqah dengan beliau. Yang menyampaikan dari beliau, murid-muridnya adalah Ad-Darimi dan Ali bin Abdul Aziz dan lain-lainnya. Abu Dawud memuji beliau. Qala thiqatun ma'mun. Beliau adalah thiqatun ma'mun. Az-Zahabi ketika menyebutkan riwayat hidupnya juga menyatakan dengan pujian, kana hafizan lil hadis. Dia adalah penghafal hadis. Wa ilalihi, dan juga paham ilat-ilatnya, cacat-cacat hadis. Arifan bil fiqh, dan dia alim dalam masalah fiqh. Wal ikhtilaf, dan juga perselisihan ulama dalam masalah fiqh, dia tahu semua. Ra'san fil lughah, dia pemimpin dalam ilmu bahasa, tokohnya. Imaman fil qiraat, dan dia imam dalam masalah bacaan-bacaan, qiraah Al-Qur'an. Diriwayatkan qiraah begini, qiraah ini, qiraah satu, qiraah yang mereka riwayatkan dari qiraah sab', semua dipaham oleh beliau. Dan beliau pimpinannya, tokohnya dalam masalah qiraat. Dan beliau memiliki musannaf-musannaf seperti Kitabul Amwal, seperti kitab An-Nasikh wal Mansukh, dan lain-lainnya. Meninggal di Makkah pada tahun 224 Hijriah. Apa kata beliau? Apa kata Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam rahimahullah? Qala al-muttabi' lis-sunnah al-qabid 'ala al-jamr wa huwa al-yawma 'indi afdal min darbi sayfi fi sabilillah. Kata beliau, orang yang mengikuti sunnah itu seperti orang yang memegang bara api. Maka dia hari ini menurutku
lebih afdal daripada mengayunkan pedang fisabilillah. Orang yang berpegang dengan sunnah. Yang namanya berpegang dengan sunnah tentunya mempelajarinya, mengimaninya, menerimanya, dan mengajarkannya. Orang yang berpegang dengan sunnah kal qabid 'alal jamr, seperti memegang bara api. Dilepas, dia lepas dari sunnah, dipegang dia terbakar. Artinya sangat susah, sangat berat, sangat sakit. Memiliki berbagai macam tantangan-tantangan berat. Apalagi hari ini, kata beliau, bukan hari kita, harinya dia. Harinya beliau, Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah. Menurutku, orang yang berpegang dengan sunnah hari ini sungguh lebih afdal daripada dia mengayunkan pedang fisabilillah. Kenapa demikian? Karena gangguan, serangan, fitnah yang terbesar di zaman itu dan sampai hari ini adalah bukan serangan fisik. Iya Pak ya? Serangan yang terbesar, gangguan yang terbesar, fitnah yang terbesar kepada kaum muslimin ahlus sunnah khususnya, apakah masalah fisik? Atau masalah asma wa sifat? Apa masalah aqidah? Masalah sunnah? Lihat. Kita dalam keadaan tidak diganggu secara fisik, tetapi serangan-serangan syubhat dari semua kelompok-kelompok sesat. Dari khawarijnya yang sekarang mengatasnamakan dengan nama-nama baru, nama-nama yang menurut mereka keren, tapi tetap saja khawarij. Apakah ISIS atau yang lainnya yang sifatnya lokal ataupun sifatnya internasional? Khawarij mengatasnamakan Islam tapi merusak gambaran Islam, mencoreng gambaran Islam. Demikian pula Syiah Rafidhah dengan berbagai macam syubhat yang dikatakan oleh mereka ini Islam. Bahkan na'udzubillah ada kelompok apalagi tidak tahu namanya, membaca Al-Quran dengan dinyanyikan dengan orkestra, musik segala macamnya. Al-Quran, wallahi jahannam. Terancam mereka dengan neraka jahannam, du'at ala abwabi jahannam. Dinyanyikan, didengarkan seperti lagu orkestra dengan segala macam musik yang banyak. Ayat Al-Quran tidak berubah, kalimat-kalimatnya dilantunkan sepertinya orang nyanyi. Gila. Atas nama Islam. Yang menolak asma dan sifat atas nama Islam. Yang menakwilkan ayat-ayat Allah dengan makna-makna batil juga atas nama Islam. Dari Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, Jabriyah, dan sekian banyak kelompok-kelompok pecahannya dari Asy'ariyah dan yang berikutnya, semuanya mengatasnamakan Islam. Terus, apa sekarang yang paling afdal dari jihad fisabilillah? Jihad, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada dua jenis. Ada jihad bisayfi was sinan, saif pedang, sinan tombak. Ini dengan senjata. Jihad bisayfi was sinan, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Dan jihad yang kedua, jihad bil hujjati wal bayan. Jihad bil hujjati wal bayan, dengan dalil-dalil dan keterangan-keterangan. Yang ini jihad, yang itu jihad. Baik. Apa kata Ibnu Qayyim selanjutnya? Adapun jihad yang pertama, maka setiap orang yang dalam keadaan sehat bisa ngangkat pedang, mereka bisa berjihad. Tetapi jihad yang kedua tidak bisa dilakukan kecuali oleh para ulama. Kata beliau rahimahullah secara makna bahwa ini adalah jihadul khawas, jihadnya orang-orang khusus dari para ulama. Tidak semua orang bisa berjihad dengan hujjah wal bayan. Tidak semua orang bisa berjihad dengan dalil-dalil, dengan hujjah-hujjah, dengan keterangan-keterangan yang jelas. Tidak sembarang orang bisa berjihad dengan menumpas segala macam syubhat dan membantahnya dengan dalil-dalil. Tidak semua orang bisa. Itu jihadnya khusus, orang-orang khusus dari para ulama. Wa huwa al-yawm, dan mereka atau jihad yang kedua ini menurutku lebih afdal. Qanibina azakumullah.
Dan menukil ucapan Imam Ahmad rahimahullah, bahwa jihad ini lebih afdal. Muslimin yang saya hormati, ternyata diucapkan pula sekarang yang kita baca dari Imam Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam rahimahullah, bahwa orang yang memegang sunnah seperti memegang bara api. Baik, orang yang berjihad dengan pedang dan tombak terancam dengan luka, berdarah dan mati. Bagaimana dengan yang memegang bara api? Dia terbakar, tapi terus dipegang. Ini juga jihad. Dan itu al-yawma indi, hari ini menurutku lebih afdal dari dharbus sayf. Bagaimana kalau beliau melihat zaman kita, zaman yang dalam keadaan mengerikan, semakin berani ahlul bid'ah, semakin berani ahlul ahwa, semakin berani kelompok-kelompok sesat untuk membawakan syubhat yang menyesatkan, kalimat-kalimat tipuan, zukhrufal qawli ghurura. Maka al-yawm sungguh menurutku berjihad membantah syubhat itu lebih afdal dari perang fisabilillah dengan pedang. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali kepada kitab kita. Qala rahimahullah, berkata Imam Abu Uthman as-Sabuni rahimahullah, wa ruwiya 'anil A'mash an Abi Dhuha an Masruq qala dakhalna ala Abdullah ibn Mas'ud. Kami masuk menemui Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Faqala, kemudian berkata, ya ayyuhan nas, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya ayyuhan nas, man 'alima syai'an falyaqul bih. Wahai manusia, siapa yang mengetahui sesuatu, silakan ucapkan apa yang dia tahu. Wa man lam ya'lam, dan siapa yang tidak tahu, katakan Allahu a'lam. Katakan aku tidak tahu. Fa inna minal ilmi an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam. Karena termasuk ilmu orang yang berkata tidak tahu pada apa yang dia memang tidak tahu. Itu termasuk ilmu. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman kepada nabinya, "Qul ma as'alukum 'alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin." Katakan, kata Allah pada nabinya, katakan, ma as'alukum alaihi min ajr, aku tidak meminta dari kalian imbalan. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku tidak termasuk orang yang memaksa-maksakan diri. Takalluf, memaksa-maksakan diri artinya berupaya dengan sesuatu yang dia enggak tahu. Tidak. Dan ini dalil yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa kalau dia tidak tahu tapi memaksa-maksakan diri untuk tahu, maka itu namanya takalluf. Siapa yang tahu dalilnya sampaikan. Siapa yang tidak tahu katakan saya tidak tahu. Allahu a'lam. Karena kalau tidak tahu kemudian memaksa-maksakan diri untuk tahu, maka itu namanya takalluf. Nabi saja disuruh oleh Allah untuk mengucapkan, "Qul ma as'alukum alaihi min ajr." Aku tidak meminta dari kalian imbalan. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku bukan orang yang memaksa-maksakan diri. Artinya aku hanya menyampaikan apa adanya. Apa Allah katakan aku sampaikan, selesai. Apa kaitan dengan pembahasan kita? Mauqif ahli sunnah dalam menerima ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat. Kaitannya sangat jelas. Apa yang diberitakan dari Allah tentang sifat-sifat Allah kita terima, kita sampaikan. Apa yang kita dengar dari hadis-hadis sahih, kita terima, kita imani, kita sampaikan. Dan jangan memberat-beratkan diri membahas apa yang kamu tidak tahu. Maksudnya. Uskut, diam kamu. Kalau kamu tidak tahu, diam. Masalah takyif, nggak ada yang tahu. Kayak apa, tidak ada yang tahu. Jangan dibahas. Katakan, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Allah yang lebih tahu. Ini kaidah agar kita selamat dari penyimpangan-penyimpangan. Ini kaidah agar kita selamat dari berbagai macam al-ahwa, al-mudillah, hawa nafsu yang menyesatkan. Apa yang disebutkan dalam dalil-dalil, kita katakan iya. Kita katakan aman nabihi. Apa yang tidak dibahas, katakan saya tidak tahu. Walaupun mungkin perkara-perkara yang secara akal bisa dijawab, tapi untuk masalah sifat tidak.
jangan dibahas. Ya, ini kan berarti jangan. Jangan lebih dari apa yang dikatakan dalam Quran wa sunnah. Ini kata Allah, ini kata Rasul. Selebihnya saya tidak tahu. Kalau mereka memaksa, apa tafsirnya? Sudah dijawab dalam kitab kita. Apa tafsirnya? Qiraatuhu. Pokoknya ayatnya bilang Allah di atas arsy. Selesai. Enggak, maksudnya Allah di atas arsy. Jangan yatakallaf, jangan memberat-beratkan diri dengan memikirkan sesuatu yang tidak dibahas. Sesuatu yang tidak disebutkan, sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, enggak diberitahu oleh Allah pada kita, maka jangan memaksa-maksakan diri. Katakan, aku tidak tahu. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasallu hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.